bangkit dari gelap. Di balik helm dan lampu kota, subuh di Bondowoso selalu datang lebih cepat bagi Tinar. Udara dingin menusuk sampai tulang, tapi itu tak pernah lebih dingin dari kenyataan hidupnya. Ayahnya sudah lama pergi bukan merantau, tapi selamanya. Sejak itu, ibunya berjuang sendiri membesarkan Tinar dan 2 adik perempuannya. Seluruh mimpi keluarga kini bertumpu di pundaknya. Di semester 7, di sebuah universitas di Surabaya, Tinar tak hanya hidup sebagai mahasiswa. Siang belajar, malam menjelma menjadi pengemudi ojek online. Helmnya bukan sekadar pelindung kepala, tapi tameng dari rasa lelah, rasa takut, gagal, dan rasa rindu pada rumah kecil di Bondowoso. Malam itu, hujan gerimis. Lampu kota berpendar di aspal basah ketika notifikasi pesanan masuk di ponselnya. Lokasi penjemputan, sebuah gedung perkantoran elit di kawasan kampus Surabaya Barat. Di sanalah pertama kali ia melihat Selin. Wanita itu berdiri di bawah lampu, jas kerjanya rapi. Rambutnya dibiarkan tergerai sederhana tapi elegan. Wajahnya tenang, tapi matanya seolah menyimpan ribuan cerita. Selin, 25 tahun, seorang direktur muda di perusahaan kreatif digital bernama Aurelia Corp. Ia asli Jakarta, tapi hidupnya sudah lama menetap di Surabaya. Saat Tinar menghampiri dengan motornya, Selin tersenyum tipis. Sederhana, tak berlebihan, tapi entah kenapa senyum itu terasa berbeda, seperti sesuatu yang ingin tinggal. Sepanjang jalan, mereka nyaris tak banyak berbicara, hanya suara hujan, mesin motor, dan helium sunyi di antara 2 dunia yang terasa begitu jauh jaraknya. Di bagian ini, aku mau berhenti sebentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia dengerin cerita ini sampai sejauh ini. Doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan langkah-langkah yang dimudahkan dalam hidup. Kalau kalian suka kisah ini, dukung terus dengan cara sederhana. Cukup terus dengerin sampai habis. Itu sudah lebih dari cukup untukku. Saat motor berhenti di apartemen tempat Selin tinggal, wanita itu melepas helm dan menatap Tinar lebih lama dari yang seharusnya. Kamu kelihatan capek, tapi kamu kuat, katanya pelan. Tinar hanya tersenyum kecil. Ia tak tahu kalimat sederhana itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Di antara detak mesin dan hati. Sejak malam hujan itu, nama Selin mulai sering muncul di layar ponsel Tinar. Awalnya hanya sebatas notifikasi pesanan, lalu berubah menjadi pesan singkat yang dikirim tanpa alasan jelas. Menanyakan kabar, menanyakan apakah ia sudah makan. Hal-hal kecil yang biasanya tidak pernah didapatkan dari siapapun selain ibunya. Dan Tinar tahu itu berbahaya. Ia hanya seorang mahasiswa ojol yang hidupnya berkutat antara tugas kampus, cicilan kos, dan biaya sekolah 2 adiknya. Sementara Selin adalah wanita karier dengan dunia yang begitu jauh dari jangkauannya. Gedung-gedung tinggi, rapat strategis, dan bisnis bernilai miliaran yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Suatu sore, Selin memesan lagi, bukan dari kantor, tapi dari sebuah kafe kecil dekat kampus. Tinar datang dengan jaket lusuh yang mulai pudar warnanya. Selin sudah menunggunya di luar, kali ini tanpa riasan mencolok. Hanya kemeja putih dan celana panjang hitam. Sederhana, tapi justru membuatnya tampak lebih manusiawi. Aku lagi pengen naik motor keliling sebentar. Tanpa tujuan, kata Selin. Tinar terdiam sebentar. Kenapa sama saya? Tanyanya ragu. Karena kamu gak banyak tanya, jawab Selin sambil tersenyum. Mereka menyusuri jalanan Surabaya saat senja mulai turun. Cahaya jingga membungkus kota. Tinar bercerita tentang Bondowoso, tentang rumah kecil beratap seng, tentang ibunya yang setiap pagi membuatkan kopi pahit, tentang adik-adiknya yang bermimpi jadi guru dan perawat. Selin mendengarkan tanpa memotong. Ia tak pernah sepi dikelilingi orang, tapi ini pertama kalinya ia merasa benar-benar ditemani. Di sebuah lampu merah, Selin pelan menyentuh bahu Tinar. Kenapa kamu gak pernah ngeluh? Tinar
menarik napas pelan. Karena kalau saya berhenti kuat, siapa lagi yang berdiri buat keluarga saya? Jawaban itu membuat Celine terdiam lama. Sejak hari itu, pertemuan mereka bukan lagi sekadar order dan tarif, tapi detik yang perlahan menjadi perasaan. Meski keduanya tahu, jarak di antara dunia mereka masih terlalu dalam. Dan di balik semua itu, Tinar masih belum sadar bahwa hatinya mulai melangkah ke wilayah yang seharusnya tidak ia masuki. Jarak yang mulai runtuh, Tinar mulai mengenali ritme hidup Celine. Bangun sebelum subuh untuk rapat daring dengan klien luar negeri. Siang berkejaran dengan deadline, malam pulang dalam diam. Membawa lelah yang tidak pernah sempat diceritakan pada siapapun. Dan entah sejak kapan Tinar menjadi satu-satunya tempat singgahnya. Bukan secara resmi, bukan secara jelas. Hanya lewat pesan singkat, suara di ujung telepon, dan pertemuan mendadak di antara kesibukan. Malam itu, Celine memintanya berhenti di sebuah minimarket kecil. Hujan kembali turun, rintik-rintik halus, seperti partitur yang mengiringi sepi. "Temani aku duduk sebentar ya," kata Celine pelan. Mereka duduk di kursi plastik depan toko. Hanya diterangi lampu kuning pucat. Tinar membawakan 2 gelas kopi instan. Tidak mahal, tidak istimewa, tapi hangat. "Kamu tahu, Tin?" Celine menatap kopi di tangannya. "Aku tiap hari ngomong sama banyak orang, tapi ngerti, sama siapapun tuh rasanya kosong." Tinar terdiam. "Aku cuma bisa jadi pendengar," jawabnya pelan. Celine tersenyum, tapi ada sedikit getir di matanya. "Kadang aku iri sama kesederhanaan hidup kamu," ucapnya lirih. "Padahal aku yang iri sama kamu," balas Tinar tanpa sadar. Celine menoleh. "Iri apa?" "Karena kamu masih bisa ngerasa sepi meski punya segalanya. Itu artinya hatimu belum mati." Angin membawa dingin, tapi kata-kata itu membawa sesuatu yang lebih hangat. Celine terdiam lama. Tangannya nyaris menyentuh tangan Tinar, tapi ia menariknya kembali sebelum jari mereka benar-benar saling menyentuh. Seolah sadar ada batas yang tidak boleh dilewati. "Tinar, ya, kalau suatu hari perasaan ini jadi masalah, kamu bakal ninggalin aku?" Pertanyaan itu menikam tanpa suara. Tinar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jalan basah di depannya. "Aku gak pernah janjikan apapun, tapi aku gak bohong sama rasa aku," ucapnya akhirnya. Malam itu, hujan tak hanya membasahi jalanan, tapi juga perlahan meluruhkan jarak yang selama ini Celine dan Tinar jaga. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah terlalu dekat untuk sekadar berpura-pura biasa saja. Hujan yang sama, hati yang berbeda. Sejak malam di depan minimarket itu, jarak di antara Celine dan Tinar tidak lagi terasa seperti tembok, tapi seperti pintu yang setengah terbuka. Tidak sepenuhnya dilewati, namun juga tidak ditutup. Mereka kini lebih sering bertemu, bukan hanya saat orderan. Kadang Celine memintanya menjemput hanya untuk sekadar minum kopi 20 menit sebelum rapat. Kadang Tinar menawarkan diri mengantar meski tanpa diminta. Hanya karena ia tahu Celine sering lupa istirahat. Di balik semua itu, ada rasa yang tumbuh pelan seperti hujan. Tidak memaksa, tapi meresap. Suatu malam, Surabaya kembali diguyur hujan deras. Celine keluar dari gedung kantornya dengan langkah tergesa. Wajahnya lelah, namun tetap berusaha tenang. Begitu melihat Tinar sudah menunggu, bahunya seolah ikut turun bersama lelahnya. "Kamu gak capek nungguin aku terus? Capek juga bagian dari kerjaan, Mbak," jawabnya sambil tersenyum kecil. Celine tersenyum balik. Bukan senyum profesional yang biasa ia pakai di rapat, tapi senyum yang hanya muncul ketika ia merasa tidak perlu pura-pura kuat. Di perjalanan, mereka terjebak hujan lebih deras. Tinar menepikan motornya di bawah atap sebuah ruko tutup. "Kita tunggu sebentar," ujarnya. Hujan turun seperti tirai. Dunia terasa mengecil, hanya menjadi mereka dan suara air. Celine menatap Tinar lama. "Kamu tahu nggak?" katanya pelan. "Apa? Kamu satu-satunya orang yang nggak pernah minta aku jadi siapa-siapa." Tinar terdiam. "Karena buat saya, kamu ya Celine,
bukan direktur, bukan atasan, bukan siapa-siapa lagi. Kata-kata itu membuat mata Selin sedikit berkaca. Tapi ia cepat menoleh keluar. Aku takut, Tin. Takut. Apa? Takut kalau semua ini cuma sementara. Tinar menghela napas. Yang sementara itu bukan waktu. Yang sementara itu kesempatan. Jawabnya pelan. Hening. Hening. Selin tersenyum tipis. Tangannya perlahan menyentuh ujung jaket Tinar. Bukan menggenggam, hanya menyentuh. Singkat, namun terasa seperti janji yang tak terucap. Di bawah hujan itu, mereka sadar bukan hanya hujan yang jatuh, tapi juga pertahanan yang selama ini mereka bangun masing-masing. Antara rasa dan realita. Sejak malam di bawah ruko itu, sesuatu berubah. Bukan dalam bentuk pengakuan, bukan juga janji. Hanya cara Selin memandang Tinar jadi berbeda. Lebih lama, lebih dalam. Lebih dalam. Seperti ingin berkata, tapi masih menahan. Dan Tinar pun merasakannya. Suatu sore, Selin memintanya menjemput di kantor lebih awal. Bukan karena rapat selesai cepat, tapi karena ia kelelahan dengan dunia yang tak pernah berhenti menuntutnya. Mereka berhenti di sebuah taman kecil dekat kampus. Tempat sederhana yang jarang diperhatikan orang, tapi selalu sunyi dan teduh saat senja. Dulu aku pikir, jadi orang sukses itu berarti gak boleh lemah, ucap Selin sambil menatap langit yang mulai jingga. Terus, aku baru sadar, ternyata aku cuma makin pandai nyembunyiin lelah. Tinar mengangguk. Kalau mau lelah, jangan sendirian, katanya pelan. Selin tersenyum kecil. Berarti aku boleh lelah di dekat kamu? Kalau aku boleh tetap di dekat kamu, jawab Tinar. Mata mereka bertemu. Tidak ada sentuhan, tapi ada sesuatu yang lebih sunyi dan lebih dalam dari itu. Namun, dunia tidak pernah membiarkan kebahagiaan datang tanpa bayangan. Ponsel Selin bergetar. Nama seorang pria muncul di layar. Arman Wiradipta, investor utama perusahaannya. Wajah Selin langsung berubah tegang. Kamu? Kenapa? Tanya Tinar. Selin mematikan ponselnya tanpa menjawab, lalu menatap ke depan, seolah berusaha menenangkan diri. Ada masa di hidup aku, ucapnya pelan, di mana semua keputusan bukan sepenuhnya milik aku. Tinar terdiam. Dan aku takut rasa ini juga bukan pilihan yang dunia izinkan buat aku. Ada getir di suaranya. Bukan karena ragu pada perasaan, tapi karena terlalu sadar pada kenyataan. Tinar hanya menatapnya dalam diam. Aku gak janji bisa lawan dunia kamu, Selin, ucapnya pelan. Tapi aku gak pernah niat mundur dari rasa ini. Selin terdiam. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menyandarkan kepalanya perlahan ke bahu Tinar. Tak lama, tak meminta apa-apa. Hanya ingin merasa tenang, walau sebentar. Diam yang punya arti. Sejak sore di taman itu, Selin menjadi sedikit berbeda. Ia tidak lagi terlalu sering membuka ponsel saat bersama Tinar. Tidak lagi terburu-buru menjawab setiap panggilan. Seolah ia sengaja mencuri waktu dari dunia yang selalu menuntutnya sempurna. Bagi Tinar, itu terasa seperti kepercayaan kecil yang sangat berarti. Suatu malam, ia menjemput Selin di depan apartemennya. Bukan kantor, bukan hotel, tapi rumah yang selama ini jarang ia ceritakan. Kamu mau naik dulu? Tanya Selin pelan. Boleh ya? Boleh. Sebentar aja. Apartemen itu rapi, tapi sepi. Bukan sepi karena tak ada orang, tapi sepi karena terlalu lama ditinggali sendiri. Selin membuatkan teh hangat, sederhana, tanpa asisten, tanpa protokol. Aku nggak biasa ngelakuin hal begini, katanya pelan sambil menyerahkan gelas pada Tinar. Bikin teh atau bawa orang masuk ke dunia aku? Tinar tersenyum kecil. Tenang, dunia kamu nggak semenakutkan itu. Menurut siapa? Menurut orang yang mau kamu izinkan? Lihat, Selin terdiam. Ia duduk di sofa, Tinar di sebelahnya. Ada jarak kecil di antara mereka. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Seperti rasa yang sedang belajar
menemukan posisinya sendiri. Tin, ya, kalau kamu tahu hidup aku nanti rumit, kamu bakal tetap di sini? Tinar menatap lurus ke depan. Aku dari kecil hidup di yang rumit. Jawabnya, yang bikin berat itu bukan rumitnya, tapi sendirinya. Selin memalingkan wajah, matanya sedikit basah. Tapi ia tidak ingin Tinar melihatnya. Tanpa berpikir panjang, Tinar berdiri dan berjalan ke jendela. Bukan menjauh, tapi memberi ruang. Selin, ya, kalau suatu hari kamu ngerasa dunia kamu terlalu berat, ia menoleh pelan. Jalan saja, pelan. Asal jangan sendirian. Hening menyelimuti ruangan. Selin bangkit perlahan. Berdiri tak jauh darinya. Terima kasih, Tin, karena nggak pernah maksa aku apa-apa. Aku nggak mau jadi tekanan baru di hidup kamu. Selin tersenyum lemah. Tapi kamu jadi tenang baru di hidup aku. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya dua orang dewasa yang tahu bahwa perasaan mereka sudah lewat dari sekadar rasa suka. Malam itu, hujan turun pelan, tidak deras, hanya rintik kecil yang membasahi jalanan. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya di atas aspal basah. Tinar berdiri di depan jendela kamar kosnya, menatap keluar tanpa banner-banner, melihat apapun. Pikirannya penuh tentang semua yang terjadi belakangan ini, tentang hidupnya, tentang masa lalunya, dan tentang dia. Sudah lama sekali Tinar tidak merasakan sesuatu seperti ini. Perasaan yang membuat jantungnya sedikit lebih cepat, tapi juga membuatnya takut. Bukan takut ditolak, bukan takut disakiti, tapi takut berharap terlalu tinggi. Tinar menghela napas pelan, lalu mengambil ponselnya. Ada satu pesan masuk. Udah makan? Pesan singkat itu membuat jantungnya terasa aneh, hangat, tenang, dan sedikit bergetar. Tinar membalas, belum lagi hujan. Tidak lama kemudian, pesan itu dibalas lagi. Tunggu. Hanya satu kata, tapi entah kenapa, kata itu terasa seperti janji. 20 menit berlalu. Hujan masih turun pelan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tinar terdiam sejenak, lalu melangkah pelan. Saat pintu dibuka, berdirilah seseorang di sana, basah oleh hujan. Dengan senyum kecil yang selalu berhasil membuat dunia Tinar terasa lebih ringan. Di tangannya, sebungkus makanan hangat. Jangan sampai kamu lapar sendirian di dunia ini, ucapnya pelan. Tinar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya lama. Ada sesuatu di dadanya yang menghangat, bukan karena makanan itu, tapi karena niat di baliknya. Makasih, kamu selalu datang di saat aku ngerasa paling sendiri, ucap Tinar lirih. Orang itu tersenyum lebih dalam. Karena aku gak mau kamu merasa sendiri lagi, Tinar. Dan untuk pertama kalinya, Tinar tidak merasa ingin menyangkal rasa itu. Hujan di luar semakin pelan. Yang tersisa hanya suara rintik kecil di atap seng dan napas mereka yang semasima belum stabil. Tinar mempersilakannya masuk. Kemejanya masih basah, rambutnya sedikit berantakan. Kamu gak apa-apa kehujanan begini? Tanya Tinar pelan. Dia tersenyum kecil. Kalau alasannya kamu. Enggak apa-apa sama sekali. Tinar terdiam. Tatapannya turun ke tangan itu, masih menggenggam bungkus makanan hangat. Kenapa sih kamu selalu sejauh ini? Tanyanya pelan. Padahal kita bisa hidup biasa aja. Dia menghela napas. Karena aku tahu rasanya ditinggal pas lagi butuh. Aku gak mau kamu ngerasain itu lagi. Kalimat itu membuat dada Tinar terasa sesak. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu hangat. Mereka duduk di lantai kamar kecil itu, berbagi makanan sederhana. Tidak ada lilin, tidak ada musik romantis. Tapi malam itu terasa lebih hangat dari apapun. Di antara suapan yang pelan, Tinar akhirnya berbisik, "Kamu tahu, aku bukan orang yang mudah percaya lagi." Dia berhenti makan, menatap Tinar dengan serius. "Aku juga bukan orang yang mudah bertahan, kecuali kalau itu soal kamu." Jantung Tinar berdegup keras. Ada hening yang nyaman di antara mereka. Hujannya sebentar lagi berhenti.
ucap Tinar. Biar aja hujannya berhenti, jawabnya pelan. Asal kamu jangan. Tinar tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyuman yang tidak dipaksa. Dan malam itu, di kamar kecil yang sederhana, Tinar mulai percaya lagi bahwa cinta mungkin memang belum mati. Hari itu hujan turun tanpa aba-aba. Bukan deras, tapi cukup untuk membuat kota terasa lebih sunyi. Tinar berteduh di bawah kanopi minimarket dekat kampus. Jaketnya sudah basah, sepatu alma maternya sedikit lembab. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Selin, kamu lagi kerja di mana? Tinar terdiam sebentar. Tinar dekat kampus. Lagi nunggu hujan reda. Beberapa menit berlalu. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depannya. Kaca jendela terbuka. Masuk, kata Selin singkat, tapi suaranya hangat. Tinar ragu. Ini mobil bos besar loh. Selin tersenyum. Sekarang aku cuma orang yang lagi kasihan lihat ojol kehujanan. Dia masuk di dalam mobil. Hangat, harum kopi. Tenang, seperti tidak sedang di Surabaya yang bising. Kenapa kamu selalu ada pas aku lagi turun banget? Tinar bertanya pelan. Selin menoleh. Kamu juga selalu ada pas aku butuh tenang. Hening sebentar. Bukan karena canggung, tapi karena terlalu banyak rasa yang belum punya tempat. Tinar memandang keluar jendela. Aku kadang takut mbak, terlalu dekat sama dunia kamu. Selin menarik napas. Takut apa? Takut nanti aku cuma jadi persinggahan. Sementara kamu akan tetap di langit yang tinggi. Selin terdiam lama, lalu berkata pelan. Aku nggak cari orang yang setinggi aku cari orang yang bisa bikin aku berani turun. Mobil itu melaju perlahan. Hujan masih turun, tapi di dalam, rasa hangat itu tidak berasal dari AC, melainkan dari dua hati yang mulai tidak ingin saling menjauh. Dan Tinar baru sadar, setiap kali di dekat Selin, ia lupa kalau ia hanya seorang mahasiswa semester 7 yang masih menghitung uang makan. Karena Selin tidak pernah membuatnya merasa kecil. Justru sebaliknya, dia membuatnya merasa cukup. Hujan kembali turun di Surabaya, sama seperti hari pertama mereka bertemu. Bedanya, kali ini mereka tidak lagi berdiri sebagai dua dunia yang berbeda. Tidak ada CEO yang terlalu tinggi, tidak ada mahasiswa ojol yang terlalu rendah. Yang ada hanya dua manusia yang bertahan dari badai masing-masing. Tinar berdiri di depan rumah sederhananya di Bondowoso. Rumah yang dulu terasa sempit karena kesulitan, kini terasa lapang karena harapan. Ibunya tersenyum sejak kedatangan Selin siang itu. Bukan karena penampilan atau statusnya, tapi karena melihat bagaimana mata Tinar berbinar setiap memandangnya. Mas Tinar ini nggak kaya, tapi hatinya lapang Mbak Selin, ucap sang ibu pelan. Selin tak menjawab, ia hanya tersenyum, lalu menggenggam tangan Tinar lebih erat. Di masa lalu, Selin terbiasa memimpin ratusan orang, memutuskan angka-angka besar, dan berdiri di ruang-ruang rapat dingin penuh ambisi. Tapi di rumah kecil itu, di tengah bau tanah basah dan suara jangkrik, dia justru merasa jadi manusia seutuhnya. Aku capek jadi kuat sendirian, bisik Selin. Sekarang aku mau capek bareng kamu. Tinar menatapnya lama. Ada luka di matanya, ada masa lalu, ada rasa tak pantas. Aku belum punya apa-apa Selin, justru itu, jawabnya lembut. Aku mau mulai dari nol bareng kamu, bukan ikut hasil akhirnya. Beberapa bulan kemudian, Tinar lulus, bukan cuma sebagai sarjana, tapi sebagai lelaki yang tahu arah hidupnya. Ia tak berhenti jadi ojol, ia hanya menambahkan mimpi di atasnya. Selin tidak berhenti jadi CEO. Ia hanya menurunkan egonya. Mereka tidak hidup di Menara Gading. Mereka membangun rumah kecil di antara hujan, debu jalanan, dan harapan sederhana. Cinta mereka tidak mewah, tapi cukup kuat untuk menahan dunia. Dan di suatu sore, saat matahari tenggelam di ujung sawah Bondowoso, Tinar berbisik, kalau suatu hari kita kehilangan segalanya, pastikan kita tetap punya satu sama lain. Selin tersenyum. Karena itulah harta kita yang sebenarnya. Nah, nanti kan
kisah berikutnya. Tetap di Bangkit